Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Rafika Sari, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 dari LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 249012485125. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 6 Makassar di kelas 10 DKV dengan mata pelajaran informatika, materi, aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap. Kalau begitu, yang belum masukkan bajunya, masukkan dulu. Bajunya di luar. Masukkan dulu. Ketua kelasnya mana? Ayo, siapkan dulu. Bersedia. Siap. Bersedia. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita periksa dulu di bawah meja atau di laci mejanya. Siapa tahu ada sampah. Dan hati-hati ya terhadap kabel. Jangan sampai kakinya tersandung lalu terjatuh. Saya absen dulu ya. Ali Nur Faizi, Amira Zakaria, Andi Muhammad Tristan, Andi Siti Afia, Muhammad Were Batara Zada, Muhammad Alif, Siti Raudatul. Oke, berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita belajar apa di pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa jawab? Di pertemuan sebelumnya? Oke, silakan. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang dasar-dasar Excel seperti sel, kolom, dan tabel. Oke, mantap. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kita sudah mempelajari dasar-dasar Excel. Ini hari ini kita akan tetap mempelajari Excel tapi ke rumus selanjutnya lah. Pada hari ini tanggal berapa sekarang? 23 Kamis ya? Oh, 22 Mei 2025, hari Kamis. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari rumus sum, average, max, dan min. Oke, next. Pertanyaan pemantik. Siapa di sini yang sudah mulai menabung? Bagaimana cara kalian menghitung total uang yang sudah terkumpul selama ini? Ada yang bisa menjawab? Saya sudah mulai menabung, namun belum masih lama ini. Saya menggunakan kalkulator untuk menghitung jumlah uang saya. Terus yang kedua, bagaimana cara kalian mencatat tabungan kalian? Apa manfaat mengetahui bulan di mana kamu menabung paling sedikit? Siapa yang mau menjawab? Pikir, Bu. Dengan menggunakan HP. Terus Dan kedua? untuk mengetahui pengeluaran terbesar saya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran, saya butuh satu siswa untuk membaca ini. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membedakan rumus, fungsi, SUM, average, max, dan min pada Microsoft Excel. Peserta didik dapat menggunakan rumus, fungsi SUM, average, max, dan min pada Microsoft Excel. Peserta didik dapat menguji rumus, fungsi SUM, average, max, dan min pada tabel nilai di pengolah angka Microsoft Excel. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita pretest dulu. Pretest ini kita gunakan untuk mengetahui pengetahuan awal kalian pada materi kali ini. Silakan di scan dulu barcode-nya.
Saya kasih waktu 5 menit untuk jawab. Kuotanya aman? Kalau ada kendala, angkat tangan ya. Login bener. Kamu masukin ini. Ya, bikin email. Oke, untuk lebih menyemangati kalian, kita nonton video motivasi dulu ini. Jadi kesimpulan dari video yang baru saya ditampilkan, saya mendapatkan motivasi bahwa pentingnya kerjasama itu sangat penting untuk mengerjakan tantangan yang besar, agar tantangan yang besar menjadi kecil. Oke, kita masuk ke materi inti. SUM ini berfungsi untuk, ini kata kuncinya itu menjumlahkan nilai, average. Average ini kata kuncinya di nilai rata-rata. Yang ketiga itu ada max. Max itu untuk mencari nilai paling besar. Nah, min ini kebalikannya dari max. Min untuk mencari nilai paling kecil dalam sebuah data. Itulah perbedaan masing-masing dari 4 rumus ini. Coba kita praktekkan dulu caranya ya. Buka Excel-nya, sudah kan tadi buka Excel-nya? Di sini kita ketik nama siswa. Di sini nilai 1, nilai 2, nilai 3. Cukup 3 nilai. Lalu buat lagi di sampingnya jumlah nilai, rata-rata nilai, lalu selanjutnya nilai terbesar, dan terakhir nilai terkecil. Kalau ada yang terkendala bilang ya. Coba pindah saya di sini kalau nggak bisa. Yang lain aman? Oke. Oke, kita coba pada tabel jumlah nilai. Apa tadi rumusnya kalau jumlah nilai? Oke, benar. Karena itu, pertama sama dengan sum, lalu dari nilai 1 ke nilai 3 kita tarik. Ini dulu, klik dulu 1 kali, lalu tarik ke samping. Setelah itu tutup kurung. Setelah itu enter. Average, buka kurung, nilai 1 sampai nilai 3 kita tarik, lalu tutup kurung, dan enter. Angkat tangan ya jika ada yang error atau ada yang bermasalah. Udah mau ngetik? Tapi tadi mau. Tunggu dulu ya. Kenapa? Gini, kalau tidak bisa. Tahu kan cara pakainya? Kamu kesana saja. Kayaknya bisa. Oke, sampai sini aman? Coba isi nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Pakai rumus apa tadi kalau nilai terbesar? Benar. Kalau nilai terkecil? Kebalikannya. Coba diisi. Bagaimana? Sudah selesai semua? Oke, saya yakin kalian sudah paham sampai sini apa perbedaan sum, average, max, dan min. Kita ice breaking dulu biar kalian lebih semangat lagi, biar tidak loyo. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Senyum hihi, gulung-gulung, digulung-gulung. Mari tertawa, haha. Biar tak terlalu tegang, kita bagi kelompok dulu karena kita mau kerja kelompok. Nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Oke? Saya bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 itu Ali Nur Faizi, kelompok 3 itu kelompok 4 di sini ya. Kelompok 3 tadi Zada, Alif, Andra, dan Siti Afia. Ini ada lembar kerja peserta didik.
Itu nanti saya bagikan lewat grup WA. Nah, langkah kerjanya itu kita buat tabel seperti nanti. Nanti saya kasih contohnya. Di situ juga ada petunjuknya. Di kolom ini kita pakai rumus yang sum, average di kolom yang mana, max dan min di kolom yang mana. Tugasnya itu ini. Nah, gini, bentuknya nanti itu akan seperti ini. Silahkan berkreasi, mau kalian hias, mau kalian warnai tabelnya. Silahkan berkreasi, silahkan cari apa sih namanya referensi di internet juga. Oke, kerja ya. Jika ada yang tidak dipahami, silakan angkat tangannya ya untuk bertanya. Aman di sini aman. Kalau ada kendala, bilang ya. Buat saya dulu itu modelnya begitu. Ya, buat saya dulu modelnya. Kenapa? Yang mana tabelnya mana? Tabelin dia tak dia cara buat Aman di sini. Ya. Ini blok dulu, lalu harus center. Disatukan. Kenapa? Ada kendala? Kenapa? Aman juga? Waktu pengerjaannya 20 menit ya? Bisa dong. Ini ya, apa tadi kendalanya di sini? Di sini temuan tertinggi. Ini gini caranya. Ini blok lagi, lalu center. Oke. Ini pindahkan dulu ke sini. Ini kan karena kurang luas, terus dulu. Lalu dimasukin center lagi. Aman? Ya, sama. Kenapa? Apa kendalanya? Itu tabel. Ini di blok saja. Coba blok dulu. Blok sampai 4 ke bawah. Ya. Samping. Ya, ini all border. Nah, aman kan? Apa kendalanya? Kayak gitu. Jumlah tabungan tertinggi nggak bisa dibawa. Iya, nggak bisa di enter, Bu. Pasti langsung ke bawah. Tunggu, mana? Tabungan. Oh, ini nyambung. Coba ketik lagi. Tabungan tertinggi. Ih, terus. Oh, ini. Itu ini merge dulu, baru ketik lagi. Kenapa? Sudah? Wow. Jadi cepat. Ini belum ada di atasnya tabungan. Oh ya, di tabungan astaga. Ini coba Nah, ini gabung juga. Nanti dikumpul di grup WA ya, langsung upload nanti ke grup WA-nya. Kalau sudah selesai. Caranya apa kayak ada koma atau Koma. ya di total lagi. Ini blok sama dulu yang angkanya. Ya kurangin nolnya. Angka di belakang koma. Nah, ini kalau dia pagar-pagar begini berarti mau diperlebar kolomnya. Ayo, kelompok mana yang mau
Tunggu, kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kelompok 3? Kelompok 3 mau duluan? Oke. Dipersilakan kelompok 3, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Sebelum lebih jauh, mungkin saya bisa memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Weri Batarusada, dan di samping saya sebagai pemateri pertama atas nama Rezika Putri Diandra El Sampetoding. Oh iya, saya sebagai moderator di sini, dan kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Jadi ini adalah hasil dari kerja kelompok kami. Bisa dilihat dari yang pertama, Zada, saya sendiri. Pada bulan Januari saya menabung 50.000, dan tabungan terendah saya ada pada bulan April, yaitu 30.000. Dan mungkin bisa dilanjut oleh pemateri 1, Andra. Dan yang kedua itu ada saya sendiri, Andra. Sama saja seperti Zada tadi. Pada dari bulan Januari sampai bulan Mei, itu jumlahnya jika ditotalkan semuanya itu adalah sekitar 365.000. Tabungan terendahnya itu adalah 25.000, tepatnya pada bulan Maret. Dan saya Alif. Pada bulan Januari sampai Mei, jumlah tabungan saya 660, dan rata-rata tabungan saya 132.000. Tabungan tertinggi saya yaitu 205. Saya Afia. Pada bulan Januari sampai bulan Mei, jumlah tabungan saya 420.000. Rata-ratanya 84.000. Tabungan tertinggi saya 200.000 pada bulan Mei. Dan kami sekelompok juga membuat diagram yang menambahkan diagram yang bisa dilihat. Nah, ini dia diagram dari kelompok saya. Nah, saya sendiri itu berwarna warna batu bata lah. Kalau dilihat-lihat ya. Saya sih yang berwarna biru ini ya. Kalau dilihat ya sama sih kayak Zada, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga, tapi paling banyak sedikitnya sih. Kemudian Alif. Saya Alif yang ini, yang warna hijau. Paling banyak di sini, di kelompok saya. Saya Afia yang warna coklat. Jadi bisa disimpulkan dari kelompok kami, orang yang paling banyak menabung di sini adalah Alif, yaitu apa? Sebesar 660.000. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 3. Nah, kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan bertanya dan sebutkan nama kelompoknya. Kami akan menjawab sebisanya. Silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Siti Rodatul Latkia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara membaca diagram tersebut. Kalau dilihat dari diagram ini, yang paling tinggi dari tabungannya itu biasanya yang paling tinggi juga diagram atau warnanya. Nah, seperti di sini, yang paling tinggi tabungannya itu Alif. Jadi dia yang paling tinggi, yang berwarna hijau ini. Nah, sedangkan yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah yaitu Afia. Yang kedua menduduki posisi kedua itu berwarna coklat di sini, berada di posisi kedua. Nah, dia tabungannya itu tidak terlalu rendah sekali. Jadi kayak dia di antaranya Alif, kayak semakin tinggi tabungannya, maka semakin tinggi juga garis diagramnya, dan begitu juga sebaliknya, semakin rendah tabungannya maka semakin rendah juga garis diagramnya. Mungkin cukup jelas. Mungkin masih ada yang ingin bertanya dari kelompok lain. Oke, silahkan. Perkenalkan, saya Certul Awalia dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membuat diagram seperti ini? Baik, untuk pertanyaan dari Alia bakal saya yang jawab. Tekan dari sini di blok sampai ya di blok
baru tekan insert, kemudian yang ini, tuh. Ah, tekan saja. Nah, ini bisa dipilih ya. Terserah kalian mau yang mana. Tuh, ini juga ada yang 3D nih. 3D aja lah, lebih bagus. Nah, jadi seperti ini ya. Kasih besar. Mungkin itu saja dari kami mungkin itu saja dari kelompok kami. Kita akhiri sesi presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga kelompok saya. Saya Kel Hairunisa Putri sebagai moderator. Saya Halil Hairan sebagai pemateri 1. Saya Mira Zakira Yusni sebagai pemateri kedua. Saya Andi Muhammad Tristan sebagai pemateri ketiga. Jadi, jumlah tabungan saya dari bulan Januari hingga Mei itu 7 juta. Tabungan tertinggi saya yaitu 3 juta berada pada bulan Maret, dan tabungan terendah saya 500.000 yaitu di bulan Mei. Tabungan tertinggi saya dari bulan Januari hingga Mei adalah 6.600.000. Rata-rata tabungan saya 1.020.000. Tabungan tertinggi saya 2 juta berada pada bulan 5 juta pada bulan Maret. Tabungan saya dari Januari sampai ke Mei itu jumlahnya adalah 5.100.000. Rata-ratanya 1 juta. Kemudian yang terakhir rekap tabungan saya yang jumlah nilainya itu 5.050.000 dengan rata-rata tabungan 10.010.000. Oh, 1.010.000. Maaf, salah teman-teman. Tabungan tertinggi saya ialah 2.500.000 yang terdapat pada bulan Januari. Ada yang ingin bertanya? Saya Bene dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah kalian bisa menjumlahkan total semuanya pada bulan Januari sampai Mei? Jumlah tabungannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bene. Jadi caranya itu, Jadi Benediktus silakan diperhatikan dulu supaya tidak bertanya lagi. Pertama kita pakai simbol sama dengan terlebih dahulu. Kemudian ketik sum. Kemudian buka kurung. Blok semua yang ingin dijumlahkan seperti ini dari bulan Januari sampai bulan Mei. Oh, ke bawah. Januari ini semua yang punyanya Kaila, Amira, Halid, Tristan. Kemudian pas blok, kemudian balas kurung. Kemudian enter. Sudah dijumlahkan. Apa? Tidak dijumlahkan satu-satu. Ini bisa kita lihat ada simbol plus di ujung kanan bawah. Kita tarik saja sampai di bulan Mei. Tak. Asik. Sudah berjumlah semua. Apa ada kelompok lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Sudah tidak ada. sudah tidak ada. Kalau begitu saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Tepuk tangan lagi. Ini dulu. Oke, tadi itu merupakan presentasi yang kalau saya bilang sangat bagus sih, dari mulai cara penjelasannya, cara menjawabnya, dan cara dia menampilkan visualisasi datanya itu sangat bagus, baik kelompok 2 maupun kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Sampai sini, adakah yang ingin bertanya?
Atau masih ada yang belum dipahami dari kegiatan pada pembelajaran kali ini? Tidak ada, aman? Oke, saya komentari dulu ya. Tadi dari hasil kelompok 2 ini, kita kelompok 2 dulu ya. Ini mereka sudah paham cara kerja dari rumusnya. Ini ditandai dengan pertanyaan dari siapa tadi? Bene ya? Bene, mereka sudah mampu menjawab. Ini mereka sudah sangat paham sih kalau saya bilang. Kalau saya kasih tugas selanjutnya kayaknya mereka bakal dapat 100 sih. Untuk di kelompok 3 tadi, saya upload juga caranya menjelaskan sangat bagus, apalagi cara menjawab dari pertanyaannya apa tadi itu, cara membuat diagram. Berarti mereka ini pengetahuannya sudah agak di atas rata-rata dari kita semua di sini. Mereka sudah paham cara membuat diagram. Apa ada yang bisa merangkum atau memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini? Rangkuman dari materi hari ini adalah sum untuk menjumlahkan nilai, average untuk mencari nilai rata-rata, max untuk mencari nilai terbesar, min untuk mencari nilai terkecil. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, mari tersenyum. Hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, mari tertawa. Haha, lebih cepat lagi. Mari tertawa. Haha. Oke, sudah. Dulu. Kita post test dulu ya. Karena tadi sudah pretest, kita post test dulu. Silahkan di-scan barcode-nya. Oke. Ini kan? Oh ini? Yang mana? Yang pertama, kedua? Jika data dalam bentuk visual. Wih. Nah, sudah post test, kita ke refleksi hasil pembelajaran. Di sini ada 3 pertanyaan. Ada yang ingin mengajukan diri untuk menjawabnya? Nama saya Linur Faizi dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada nomor 1. Pembelajaran materi hari ini, saya mengetahui bahwa Excel, sum, average, min, dan max mampu membantu saya menghitung tabungan saya di Excel. Nah, yang kedua, manfaat apa yang Anda rasakan setelah mempelajari materi hari ini? Ada yang ingin mengajukan diri? Pengetahuan tambahan tentang Excel yang berupa sum, min, average, dan lainnya. Sekian. Nah, kalau yang ketiga, apa yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Ada yang ingin? Perkenalkan, nama saya Indonesia Bernadette Hanggo. Dan saya sangat senang mengikuti pembelajaran hari ini karena melihat keantusiasan teman-teman dalam mengikuti pembelajaran dan juga pada pembelajaran pagi hari ini saya mendapatkan manfaat-manfaat Excel seperti yang baru kita pelajari tentang mengelola dan menganalisis data. Ya, itu saja, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, tolong kursinya dirapikan, sampahnya dibuang kalau ada. Hati-hati dengan kabel yang ada di lab ya, jangan sampai kalian terjatuh. Kembali dulu ke tempatnya masing-masing, dirapikan dulu. Nah, minggu depan itu kita tetap akan mempelajari aplikasi pengolah kata lagi, Excel, tapi dengan rumus yang berbeda. Itu kita akan mempelajari 3 rumus. Rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan IF. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Semua tadi sudah dirapikan, oke, sampah tidak ada. Ketua kelas, silahkan disiapkan dulu kelas. Iya.
sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.